Selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan membawakan tips hidup sehat dengan judul Hidup Sehat Melalui Berpakaian Longgar. Nah, pakaian atau yang sering kita gunakan baju, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pakaian penutup badan bagian atas. Nah, ada banyak ragam dan namanya. Nah, apa fungsi dari pakaian? Salah satu tujuan utama dari pakaian adalah untuk menjaga pemakainya merasa nyaman. Dalam iklim panas, biasanya pakaian itu menyediakan perlindungan dari terkenanya sinar matahari atau berbagai dampak lainnya. Sedangkan di suhu yang dingin atau di iklim dingin sifatnya sebagai insulasi termal. Umumnya itu lebih penting untuk menghangatkan tubuh kita. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang apa saja manfaat atau apa saja penyakit yang dapat disebabkan jika kita tidak menggunakan pakaian yang longgar. Nah, dari buku Membina Pola Makan dan Diet dikatakan banyak orang mengundang penyakit bagi dirinya sendiri dengan pemanjaan diri. Mereka hidup tidak sesuai dengan hukum alam dan prinsip-prinsip kesucian yang ketat. Yang lain telah menganggap sepele hukum kesehatan dalam kebiasaan mereka dalam makan, minum, berpakaian, dan bekerja. Nah, di sini dikatakan bahwa hukum kesehatan itu tidak hanya mencakup dari makanan dan minuman, tetapi juga dari cara berpakaian dan bekerja kita. Saat kita menggunakan pakaian yang salah, itu juga dapat mengundang beberapa penyakit datang ke tubuh kita. Tetapi saat kita menggunakan pakaian yang benar, itu juga dapat membantu kita tidak terkena beberapa penyakit. Selanjutnya, dari buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab, disediakan pakaian-pakaian yang patut yang sesuai dengan usia dan tugas dalam hidup. Lengkapi mereka dengan pakaian-pakaian yang patut agar mereka tidak dipermalukan oleh cara penampilan diri mereka. Nah, di sini dianjurkan, marilah kita menggunakan pakaian yang sesuai dengan usia kita. Banyak yang masih muda sudah sering menggunakan pakaian orang dewasa. Dan selain harus menggunakan pakaian sesuai dengan usia, di sini juga dianjurkan untuk menggunakan pakaian sesuai dengan tugas atau kemana kita akan pergi. Saat kita akan ke gereja, pakaian apa yang harus kita gunakan. Saat kita akan ke kantor, pakaian apa yang harus kita gunakan. Saat kita akan ke pantai, pakaian apa yang akan kita gunakan. Yang pasti pakaian yang kita gunakan itu harus sopan, menggunakan pakaian yang sesuai dengan tempat dan usia yang kita miliki. Selanjutnya, dari buku Hidup yang Menyehatkan, pakaian wanita harus diatur longgar di sekitar pinggang sehingga ia bisa bernafas tanpa sedikit pun hambatan. Nah, di sini dianjurkan khusus wanita harus menggunakan pakaian yang longgar. Karena saat kita menggunakan pakaian yang longgar, ini juga dapat membantu proses pernafasan kita baik. Tapi kalau kita menggunakan pakaian yang ketat, apalagi menggunakan pakaian yang ketat di sekitar pinggang, itu dapat eh, menyebabkan terganggu dalam saluran pernafasan kita. Dan kalau juga kita menggunakan pakaian yang ketat di bagian pinggang, itu juga dapat mempengaruhi proses dari saluran pencernaan kita. Selanjutnya, dari buku Membina Keluarga Sehat. Pakaian yang ketat tidaklah memperbaiki bentuk. Salah satu unsur keelokan tubuh adalah bentuk yang simetris, keserasian bagian-bagian tubuh yang proporsional, dan model yang tepat untuk pengembangan fisik tidak ditemukan dalam sosok-sosok yang dipamerkan oleh para perancang mode Prancis, tetapi dalam bentuk manusia yang dikembangkan menurut hukum-hukum Allah secara alami. Allah adalah pencipta dari segala keindahan, dan hanya jika kita menyesuaikan diri dengan maksudnya, maka kita akan mendekati standar kecantikan yang sejati. Nah, banyak wanita ingin menggunakan pakaian yang ketat supaya terlihat bentuk dari tubuh mereka yang indah dan yang cantik. Tetapi di sini dikatakan bahwa
Allah adalah pencipta dari segala keindahan dan hanya jika kita menyesuaikan diri dengan maksudnya, maka kita akan mendekati standar kecantikan yang sejati. Jadi Allah telah menciptakan kita semua, khususnya wanita itu dengan keindahan dan kecantikannya tersendiri. Tidak perlu kita menggunakan pakaian yang ketat untuk memperlihatkan tubuh kita yang baik, tubuh kita yang cantik, supaya kita terlihat cantik. Melainkan standar kecantikan yang sejati itu semuanya hanya berasal dari Allah saja. Nah, saat ini kita akan belajar penyakit-penyakit apa saja yang diakibatkan jika kita menggunakan pakaian ketat. Yang pertama yaitu jika kita menggunakan pakaian yang ketat, itu dapat menyebabkan kita terkena demam. Dari buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab, tubuh janganlah dibungkus dengan ketat. Pakaian haruslah sesuai dengan tubuh, dengan tidak menghalangi peredaran darah atau menyesakkan pernapasan yang bebas, penuh, dan biasa. Nah, biasanya kalau kita demam, kita itu sukanya menggunakan pakaian yang tertutup, yang dibungkus, bahkan menggunakan pakaian yang ketat supaya tubuh kita mengeluarkan keringat. Tetapi itu sebenarnya salah. Saat kita menggunakan pakaian yang tebal, pakaian yang tertutup, yang ketat, itu justru akan membuat suhu tubuh kita semakin meningkat. Dan ini malah akan membuat demam semakin parah atau proses penyembuhan juga bisa lebih lama. Jadi, kalau kita demam, marilah kita menggunakan pakaian yang nyaman bagi tubuh kita dan tidak menggunakan pakaian yang ketat. Karena saat kita menggunakan pakaian yang ketat, itu juga dapat menghalangi peredaran darah, sehingga bisa menyebabkan kita menjadi sesak. Selanjutnya, saat kita menggunakan pakaian ketat, kita juga dapat terkena penyakit sakit kepala, batuk, dan gangguan pencernaan. Dari buku Pembina Keluarga Sehat dikatakan, pada tiap-tiap denyut jantung darah harus mengalir dengan cepat dan mudah ke seluruh bagian tubuh. Peredarannya jangan terhalang oleh pakaian atau ikat pinggang yang ketat, atau dengan pakaian yang tidak cukup menutupi bagian kaki dan tangan. Apa saja yang menghambat peredarannya memaksa darah itu kembali ke organ-organ tubuh yang vital, mengakibatkan terjadinya kemacetan. Sebagai akibatnya sering terjadi sakit kepala, batuk, jantung berdebar, dan gangguan pencernaan. Nah, jadi saat kita juga menggunakan pakaian yang ketat, itu juga dapat mengganggu proses peredaran darah, sehingga ada banyak hal yang terjadi. Kita bisa sakit kepala, bisa batuk, ada gangguan pencernaan. Selanjutnya, penyakit selanjutnya yang diakibatkan oleh menggunakan pakaian yang ketat yaitu kerusakan jantung paru. Dari buku Membina Anak Bertanggung Jawab dikatakan ikat pinggang yang sempit menghalangi tugas jantung dan paru-paru, dan ini harus dijauhkan. Jangan ada satupun bagian tubuh dalam segala waktu dijadikan tidak nyaman oleh pakaian yang menyesakkan organ manapun juga atau mengikat kebebasan pergerakannya. Pakaian anak-anak harus cukup longgar agar ia bisa bernapas dengan bebas dan dengan sepenuhnya. Nah, lihat pakaian anak-anak ini yang ketat di pinggangnya. Tidak mungkin paru-paru mereka bisa bekerja penuh. Jantung dan hati tidak dapat melakukan pekerjaan mereka. Jadi tertekan. Nah, di sini juga dianjurkan para orang tua, marilah memperbiasakan anak-anak sejak kecil itu tidak menggunakan pakaian ketat. Karena itu juga dapat mengganggu dalam proses pernafasan, yaitu bisa menyebabkan kerasukan jantung dan paru, dan bisa juga menyebabkan gangguan pada hati karena peredaran darah yang tidak lancar. Selanjutnya, daya tahan tubuh menjadi menurun. Sangat banyak anak dilahirkan dengan darah mereka ternoda oleh penyakit kelenjar melalui kebiasaan salah si ibu dalam hal makan dan berpakaian. Anak-anak yang malang lahir dari budak-budak mode ini berkurang daya tahannya dan mudah kena penyakit. Nah, di sini dikatakan bahwa orang tua juga harus membiasakan anak dari sejak masih dalam kandungan, ibu itu tidak memperbiasakan diri menggunakan pakaian yang ketat karena ini juga bisa berpengaruh pada anak-anaknya nanti, khususnya dalam proses mereka bertumbuh dan berkembang meskipun masih dalam rahim. Selanjutnya, kerusakan tulang belakang. Nah, kita juga di sini dianjurkan untuk tidak
membiasakan diri untuk menggunakan pakaian yang ketat, contohnya menggunakan korset. Karena saat kita menggunakan korset, ini dapat menekan paru-paru, lambung, dan organ-organ dalam lainnya. Selain itu juga dapat menyebabkan tulang belakang kita jadi tidak teratur atau jadinya melengkung sehingga dapat menyebabkan beberapa penyakit lain yang bisa muncul. Nah, jadi kita sudah belajar pagi ini tentang penyakit-penyakit apa saja yang dapat menyebabkan jika kita menggunakan pakaian yang ketat, yaitu bisa menyebabkan demam, sakit kepala, batuk, gangguan pencernaan, kerusakan jantung paru, daya tahan tubuh menurun, dan kerusakan tulang belakang. Marilah kita menghindari menggunakan pakaian-pakaian yang ketat dengan hidup sehat melalui menggunakan pakaian longgar. Kiranya Tuhan boleh menolong kita sehingga kita boleh menjadi berkat untuk orang lain dan dengan berpakaian yang baik kita bisa menjadi berkat juga untuk orang lain. Tuhan memberkati.